Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Saat ini Anda masih bersama saya, Mas Eko Bakti Persada, dalam jejak spiritual Mas Eko. Sekarang saya ada di Pendopo Agung, Kabupaten Mojokerto. Tepatnya ada di Kecamatan Trowulan. Di sini ada makam panjang yang dikenal sebagai makam Raden Wijaya, yaitu raja pertama Kerajaan Majapahit yang memerintah pada abad ke-13 sekitar tahun 1294 sampai dengan 1309. Ini adalah patung beliau. Ikuti perjalanan saya untuk mendapatkan informasi sejarah dan spiritual yang ada di Pendopo Agung. Mari. Saya di makam panggung atau Pendopo Agung Kabupaten Mojokerto. Di belakang ini adalah silsilah dari raja-raja Majapahit. Jangan di sebelah saya. Ini adalah fragmen. Kalau perhatikan, lihat. Ini adalah fragmen di mana Raden Wijaya dikukuhkan sebagai raja pertama dari Kerajaan Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana pada tahun 1294, tepatnya pada abad ke-13. Ikuti terus saya ke sebelah sana. Nah, sedangkan ini adalah fragmen di mana Mahapati Gajah Mada bersumpah, yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Beliau bersumpah bahwa asalnya akan mempersatukan Nusantara di bawah Kerajaan Majapahit. Beliau bersumpah tidak akan menikmati palapa atau hal-hal yang bersifat keduniawian sebelum bisa mempersatukan Nusantara di bawah Kerajaan Majapahit. Sedangkan ini adalah fragmen di mana Raja Majapahit Tribhuwana Tunggadewi memerintah, rakyatnya hidup dalam kesejahteraan. Oke, terus ikuti saya untuk mengungkap sejarah-sejarah di makam panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Mas Eko Bakti Persada dalam perjalanan spiritual di Pendopo Agung Kabupaten Mojokerto. Saya masih bersama Mas Perdana. Nanti ikuti saja perjalanan saya. Sekarang saya ingin menerangkan, ini adalah Pendopo Agung Kerajaan Majapahit. Kenapa dinamakan Pendopo Agung? Karena pada waktu itu ditemukan umpak-umpak atau pondasi-pondasi besar yang diperkirakan sebagai umpak dari Pendopo Agung Kerajaan Majapahit. Umpak-umpak itu sekarang sebagiannya ditanam sebagai pondasi untuk Pendopo Agung yang ada sekarang ini. Saya ini adalah tempat yang dikenal oleh masyarakat sebagai cancangan gajah. Ya, ikuti saya akan bermeditasi di sini untuk berdoa pada Allah, mendoakan para leluhur kita dari Kerajaan Majapahit. Saya bersama Mas Perdana akan bermeditasi mendoakan para leluhur Majapahit
Ini sebagai tradisi penghormatan kepada para leluhur Majapahit. Selain sebagai penghormatan kepada leluhur Majapahit, tujuannya adalah agar supaya kita saat bermeditasi lebih khusyuk, gitu Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Biridha'illahi ta'ala, mujizatillahi ta'ala, karamatillahi ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mas, ini adalah batu cancangan gajah. Jadi batu cancangan gajah adalah batu yang menurut tutur masyarakat setempat sebagai batu untuk mengikat gajah pada zaman Kerajaan Majapahit. Tetapi menurut intuisi batin saya, batu cancangan gajah ini adalah paku bumi, di mana Gajah Mada mengikat sumpah palapanya, atau tempat di mana Mahapati Gajah Mada mengucapkan sumpah palapanya. Semoga ini menjadi sebuah pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan Mas, kalau melihat di sini ada berbagai macam sesaji. Ini adalah penghormatan kepada para leluhur Majapahit. Demikian, mari ikuti terus perjalanan spiritual saya. Sekarang kita di mana, Pak Eka? Sekarang kita masih berada di Pendopo Agung, di belakang dari Pendopo Agung Majapahit, Mas. Iya. Pendopo Agung Majapahit itu sebenarnya ada di kompleks pemakaman umum Dusun Ngelingu, Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Mas. Dan pemakaman umum ini, Mas, Ya. sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Mau tahu Sudah buktinya? lama? Ya. Iya, mau tahu Ya, buktinya? Ini buktinya. Jadi ini buktinya bahwasanya nisan-nisan dari makam-makam ini terbuat dari batu andesit. Nah, masih banyak sekali nisan-nisan yang terbuat dari batu andesit yang diperkirakan ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Ini satu batu besar, Mas, batu bata besar. Ini adalah batu-batu juga peninggalan Kerajaan Majapahit, Mas. Kalau batu zaman sekarang, batu bata zaman sekarang ukurannya lebih kecil. Nah, gitu. Buat baru, tapi ada maknanya, ada filsafatnya. Ini tulisan Majapahit urip. Majapahit urip. Jadi Majapahit itu hidup, gitu. Sedangkan yang di sebelah ini adalah Nuswantara, ya. Nuswantara Bali Joyo. Jadi kalau Majapahit urip, Nuswantara Bali Joyo. Artinya kalau Majapahit hidup, Nuswantara Bali Joyo. Nusantara akan kembali jaya. Maksudnya Majapahit hidup ini bukan Majapahitnya yang hidup kembali, tapi nilai-nilai luhur dari Kerajaan Majapahit hidup kembali, maka Indonesia akan jaya. Gitu, Mas. Ini sebenarnya bukan makam, Mas, kalau menurut saya, tapi petilasan dari Raden Wijaya. Raden Wijaya adalah raja pertama Majapahit. Nah, beliau pernah melakukan pertapaannya di sini. Yang mengaktifkan
Ponco Waliko. Ini adalah angger-angger kata orang Jawa, aturan-aturan, 5 aturan. Yang pertama, kudu tresno marang sakpadane urip. Artinya harus saling menyayangi kepada sesama yang hidup, tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada binatang, tumbuhan dan semua yang ada di dunia ini. Terus yang kedua, ora parang nerak walring negara. Negoro. Artinya tidak boleh nerak, ora parang tidak boleh nerak itu melanggar walring negoro, aturan-aturan negara. Yang ketiga, ora parang milik sing dudu samestine, tidak boleh mengambil yang bukan semestinya atau bukan haknya. Artinya tidak boleh mencuri, kalau bukan haknya tidak boleh diambil. Terus yang keempat, ora pareng sepoto nyepatani. Artinya tidak boleh saling sumpah menyumpahi. Tidak boleh nyumpah menyumpahi. Yang kelima, ora pareng cidro ing uboyo. Oh, janji, artinya tidak boleh mengingkari janji. Dan Mas, ini adalah Ponco Waliko yang diajarkan oleh para leluhur kita. Yang ada di sebelah sana, ini Ponco Waliko tapi ditulis dengan huruf Jawa. Ponco Waliko ditulis dengan huruf Jawa. Nah, kalau kita mau masuk ke petilasannya Raden Wijaya atau Raja pertama Majapahit, kita akan melewati pintu ini. Di atas pintu ada tulisan Jawa, itu Rahayu Sedoyo Poro Ratu. Rahayu Sedoyo Poro Ratu. Ini harusnya tidak pakai backnya. Sekarang kita akan mau keluar dari petilasan Raden Wijaya. Ya. Tapi ada kalimat lagi yang berbahasa Jawa ini. Apa ini? Ini artinya gini. Ini baru Mas ya, tulisan ini tulisan baru. Surodiro Joyo Ningrat. Jadi ini ini Surodiro Joyo Ningrat. Ini ya. Ini lebur dening pangastuti. Artinya semua hal yang berbau keduniawian, kemewahan, kemegahan akan hancur dengan budi luhur atau akhlakul karimah. Itu jelas Mas? Jelas. Nah, ini pohon kecacil ini diberi kain kuning. Kuning itu kan simbol keagungan orang-orang Hindu. Gitu. Kita tadi kan sudah ke petilasannya Raden Wijaya, Mas ya. Di situ kan bentuknya kayak makam. Ya. Tapi sebenarnya itu bukan makam, Mas. Tapi petilasan tempat Raden Wijaya bertapa di situ. Jadi Raden Wijaya tempatnya bertapa di situ. Nah, bukan pemakamannya Raden Wijaya, walaupun bentuknya seperti makam, tapi di situ bukan pemakamannya Raden Wijaya, Mas. Tapi cuma petilasan atau tempat bertapanya Raden Wijaya. Kenapa demikian, Mas? Karena Raden Wijaya kan beragama Hindu, jadi dia tidak dikebumikan, tetapi dikremasi, gitu Mas. Dikremasi itu dibakar. Iya. Dan abunya menurut intuisi batin saya itu ada disebarkan di sekitar sini, di sekitar pohon ini. Makanya pohon ini memiliki power atau energi yang cukup besar, gitu Mas. Jelas Mas? Jelas. Oke. Terima kasih telah sudah mengikuti perjalanan spiritual oleh Mas Eko dari Bakti Persada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.